Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Fadila. Saya berasal dari pesantren Al-Amin Sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga sehingga kita bisa berilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu yang telah kita miliki. Dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengeluarkan para umatnya dari zaman kegelapan, dari zaman kesesatan menuju cahaya harapan, yaitu Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Di sini Allah telah memberikan pujian bagi mereka bahwa di akhirat nanti kelak mereka akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka banyak membawa manfaat bagi lingkungan sekitar, banyak membawa manfaat bagi bangsa-bangsa mereka sendiri. Jangankan orang yang berilmu, orang yang meraih ilmu, yang sedang mencari ilmu, itu pun akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk surga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Dan barang siapa yang meraih suatu jalan yang di jalannya adalah ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tetapi apa yang telah kita lakukan sebagai santri yang setiap harinya terus menuntut ilmu, yang setiap harinya terus meraih ilmu, apakah kita membawa banyak manfaat bagi negara ini? Ketika kita yang setiap harinya terus menuntut ilmu, terus beramal soleh, terus mendakwahkan ilmu kita, walaupun ke teman dekatnya sendiri, tetapi sekarang apa yang telah kita lihat? Banyaknya kasus kemaksiatan di mana-mana. Tipu muslihat telah merajalela. Bahkan sebagian dari santri terus melakukan kezaliman, dan sebagian yang lainnya hanya bisa duduk diam melihatnya saja, hanya bisa duduk diam mendengarkannya saja tanpa bisa melakukan apa-apa. Jika kita melihat terhadap sejarah saat santri zaman penjajahan, mereka telah mengorbankan jiwa mereka dengan berperang. Mereka telah mengorbankan pikiran mereka dengan terus berilmu. Mereka telah mengorbankan harta mereka dalam bentuk sedekah atau apapun itu. Walaupun sebagian dari mereka hanya memiliki rezeki yang sedikit. Karena apa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut apa yang akan terjadi di padang mahsyar nanti, apa yang akan terjadi di hari penimbangan amal baik dan buruk nanti. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kalian. Lalu ia pun akan berkata, wahai Allah, sekiranya engkau menenggatkan waktu kematianku sedikit lagi, maka aku akan termasuk menjadi orang-orang yang selalu bersedekah, dan aku termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah meneteskan darah dan air mata mereka, telah memperjuangkan semuanya, telah mengorbankan semuanya hanya untuk menegakkan panji agama Islam, hanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sedangkan apa yang telah kita lakukan untuk bangsa ini, apa yang telah kita korbankan untuk negara ini, kita yang setiap harinya terus berilmu hanya untuk dilupakan di kemudian hari, hanya untuk membanggakan diri kita sendiri, hanya untuk menyombongkan ilmu kita terhadap orang lain. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya hanya untuk Allah semata, tetapi ia mempelajari agama tersebut hanya untuk perkara dunia, maka di akhirat nanti ia tidak akan mencium aroma surga. Apakah kita pernah meniatkan bahwa segala ilmu yang telah kita pelajari, segala ilmu yang telah kita miliki itu hanya untuk Allah semata? Ketika mereka meluangkan waktunya dengan terus beramal soleh, terus mendakwahkan ilmunya, karena mereka meniatkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan banyak dari kita sebagai generasi selanjutnya yang terus menerus melakukan kezaliman, terus menerus berbuat kemaksiatan karena mereka ingkar, karena mereka tidak meniatkan ilmunya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga terjerumus kepada kemunafikan dan kefasikan. Apakah mereka tidak akan kecewa ketika mereka melihat penerusnya yang telah menyia-nyiakan pengorbanan besar mereka saat melihat kemungkaran di mana-mana? Janganlah kita merasa aman dari yang namanya kemunafikan dan kefasikan, karena Allah melihat seseorang dari kepribadiannya yang baik atau buruknya, bukan dari ilmunya yang banyak atau tidaknya. Justru seharusnya jika kita memang meniatkan ilmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus semakin takut kepadanya. Kita harus semakin takut apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Apakah kita akan termasuk menjadi penghuni neraka atau tidak? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah pada hari ketika kami berkata kepada neraka Jahannam, wahai Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka Jahannam pun bertanya, ya Allah, apakah masih ada lagi? Di dalam ayat ini menunjukkan betapa dalam dan luasnya neraka Jahannam dan betapa banyaknya penduduk neraka Jahannam di akhirat nanti, baik dari orang kafir ataupun orang muslim, bahkan santri sekalipun yang semasa hidupnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai santri seharusnya menjadi contoh yang baik bagi mereka yang awam, bagi masyarakat lingkungan sekitar, dengan cara terus berilmu, dengan terus beramal soleh, menjauhi larangan-larangan Allah, mendakwahi ilmu-ilmu Allah. Dan ketika kita dicaci maki, ketika kita tidak diterima oleh mereka, maka sabar dan tabahlah, janganlah menyerah, jika itu adalah dalam rangka kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam rangka kebaikan kepada rakyat Indonesia tercinta. Di sini saya akan menyampaikan syair tentang nasihat kehidupan di dunia. Da'il layyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wala tajza' li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatukas samahatu wal wafa'u wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sarwaka ayyakuna laha gita'u tasattar bis-sakhai fa kullu aibin yughatihi kama kilas sakhau wala turilil a'adi qattu dhullan fa inna syamatatal a'da bala'u wala tarjus samahatu min bakhilin fama fin nari lidh-dham'ani ma'u wa rizquka laysa yunkisuhu ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u wala huznun yadum wala sururun wala bu'sun 'alaika wala rakha'u idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u wa man nazalat bisahatihil manaya fala arzun takihi wala sama'u
Wa ardullahi wasi'atu walakin idza nazala al-qadha dhaqa al-fadha'u da'il ayyamu taqdiru kulla hinin fama yughni 'anil mautid dawa'u. Sebagian tutur kata saya mungkin akan memiliki kesalahan, dan kesalahan terjadi karena saya hanyalah seorang manusia yang penuh dosa, sedangkan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Dengan demikian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.